Oh mau puji Tuhaki, ai diramoti, oh tonton di kudo dagiko, ai diramoti, oh tonton di kudo dagiko. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kami mengucapkan selamat tahun baru dan kami mengucapkan terima kasih karena tetap setia bersama Renungan Harian HKBP Lawai Ponggas. Hari ini kita bertemu pada hari Jumat 2 Januari tahun 2026. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan berkat-Mu dan pemeliharaanmu yang kami rasakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan pada kita hari ini, yaitu Kejadian 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tema kita pada hari ini adalah Allah sebagai awal segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita telah sampai kepada tahun yang baru, tahun 2026 ini. Puji syukur kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang kita terima di tahun yang lalu, sehingga kita boleh tiba di tahun 2026 ini. Dia adalah Allah yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi, seperti yang disampaikan dalam nats firman Tuhan kita hari ini. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Waktu dan materi semuanya bermula dari Dia. Jadi alam semesta ini ada tercipta memiliki permulaan dan bukan terjadi dengan kebetulan saja, melainkan merupakan karya penciptaan Allah yang penuh kuasa, penuh kebaikan, dan penuh keagungan. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan teratur dan baik. Jadi segala sesuatu yang diciptakannya tidak ada yang tidak baik, tapi semuanya baik adanya. Firman-Nya sungguh penuh kuasa. Ketika Allah berfirman, maka semuanya pun terjadi. Kita bisa melihat pada ayat 3 dalam Kejadian 1 ini dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kuasanya sungguh luar biasa, tidak ada yang bisa seperti Dia, sungguh tidak tertandingi. Dan Tuhan berdaulat atas semua ciptaannya. Hal ini juga terlihat pada penciptaan langit, ikan, burung, hewan darat, dan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, nats firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa hidup kita tidaklah berdiri sendiri. Namun Allah memperlengkapinya semuanya bagi kita manusia sebagai ciptaannya yang paling istimewa. Artinya kita ada bukan karena kebetulan, melainkan karena rencana Allah yang penuh kasih. Nats firman ini juga memberikan penghiburan bagi kita bahwa Allah yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada juga sanggup memulihkan kehidupan kita dari kehancuran dan dari keterpurukan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, karena Dia adalah awal segala sesuatu dan pemelihara segala sesuatu. Oleh karena itu, hidup kita aman di dalam tangan-Nya, karena Dia adalah Sang Pencipta kita. Dengan menyadari hal ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Pujilah nama-Nya dan bersaksilah atas segala perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita pelihara semua ciptaan Tuhan. Kita jangan sampai merusak. Kita dipanggil untuk hidup penuh tanggung jawab, mengelola dengan baik semua ciptaan Tuhan,
termasuk hidup pribadi kita juga sebagai bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Karena segala sesuatu yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi milik Allah. Kita hanya sebagai pengelolanya saja. Oleh karena itu, kita harus memelihara dan bertanggung jawab atas semuanya. Marilah kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita memancarkan sinar terang Kristus melalui perbuatan kita sehari-hari. Mari kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, peduli terhadap keluarga. Dengan demikian, sesungguhnya kita sedang ambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Karena sesungguhnya semuanya kita dapati dan kita mulai dari diri kita sendiri. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Benar ya Tuhan, Engkau adalah awal daripada segalanya yang ada di bumi dan di dunia ini. Engkau menciptakan semuanya dengan baik dan teratur. Engkau memberikan semuanya kepada kami, manusia ciptaan-Mu sebagai ciptaan-Mu yang paling istimewa. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami senantiasa bertanggung jawab atas segala ciptaan-Mu, untuk turut ambil bagian dalam memelihara segala apa yang Engkau ciptakan, supaya kami peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, dan juga peduli terhadap diri sendiri. Tuhan, biarlah kiranya melalui segala perbuatan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mensyukuri segala apa yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh hidup dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami bersyukur kami boleh tiba di tahun 2026 ini. Sungguh banyak yang Kau berikan kepada kami selama tahun yang lalu, tahun 2025. Jikalau ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam tahun yang lalu, biarlah kiranya Engkau memberikannya kepada kami pada tahun ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berikan kesembuhan bagi yang sakit. Berikan kekuatan bagi yang bergumul. Berikan jalan bagi mereka semuanya. Dan berikanlah Tuhan kekuatan bagi yang mengalami duka. Apapun yang boleh mereka rasakan pada saat ini, biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Untuk melanjutkan kehidupan kami dalam satu hari ini, Engkau pimpin langkah kami ya Tuhan. Berkati seluruh pelayanan gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini. Bahkan juga tim multimedia kami, supaya kami tetap semangat untuk memberitakan berita keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita dengan tetap semangat untuk melanjutkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.